Oke, kali ini gue bakalan bahas apa sih yang lo butuhin saat lo belajar dewasa. Nah, ini gue bacain aja ya. Banyak hal yang diperluin dalam hidup. Hal sederhana aja, misalnya makan. Lo harus sudah mikir dan gak seperti yang dibayangkan. Milih tempat makan aja lo kadang berpikir lama dan sebenarnya kan. Di balik itu, ada hal yang krusial yang kalau masalah hidup adalah di tempat makan di mana taraf ekonomi yang lu rasain saat ini. Oke, mari kita apa nih, permudah. Pertama yang harus lu ingat punya adalah kesadaran. Dan hal yang tersebut lu bakal bisa nentuin dimana awal lu untuk melangkah. Gimana kondisi, catat semua, dan lo harus bisa menilai kemampuan lo, dimana lo bisa unggul dan dimana lo bisa minta bantuan orang lain buat handle. Nah, intinya di dewasa ini lo gak bisa hidup sendiri, tapi lo juga harus bisa sendiri. Jadi ada nih hal yang harus lu kerjain sendiri, dan ada beberapa hal yang lu bisa limpahkan itu kepada orang lain, dalam artian orang lain yang bekerja kepada lu. Itu sih catatan gue ya. Misalnya catat semua kondisi itu. Menurut gue sekarang ini beberapa hal, misalnya pemasukan dan pengeluaran itu, misalnya lu dapat gaji berapa, dari pengeluaran gaji seandainya anggap saja UMR 2.800.000 gitu misalnya, ataupun 1 juta, lu harus catat tuh pemasukannya berapa dari gaji lu dan pengeluaran yang lu spend untuk itu berapa. Seandainya lu bekerja rata-rata 2 juta, tapi lu udah punya rumah atau udah punya kendaraan pribadi, jadi yang lu pengeluaran itu adalah pengeluaran listrik, air, bensin, makan, itu lu harus rigidkan. Jadi lu harus tahu tuh berapa pengeluaran lu per bulan dan berapa yang lu harus saving untuk per bulannya berapa. Tapi kalau 2 juta sih tergantung jarak, itu kan juga tergantung jarak tempuh ke tempat kerja. Nah, itu yang harus lu perkirakan masing-masing lah, kendaraan apa yang lu pakai. Dan satu dan lain hal, jangan terlalu berharap dengan uang digital. Uang yang lu pegang pada saat itu aja dulu gitu. Jadi lu bisa beberapa hal untuk mencoba hal baru, dan bisa untuk kedepannya lu bisa membagi tugas itu. Jadi ada passive income dan income yang lainnya lah. Jadi kalau cuma satu income, sepertinya bakalan kesulitan. Gue pun juga lagi berusaha untuk membuka sosial media, jadi biar lebih lebih memiliki banyak potensi lah. Jadi kalau gue dari dulu sampai sekarang, gue banyak ini tulisannya ya begini: di awal lo bakalan ngelakuin banyak hal sendiri. Pelajari hal-hal tersebut, ada poin-poinnya yang krusial yang ada sampai jangan sampai lepas. Nah, di sini maksud gue ini perbanyak kemampuan lah, soft skill, hard skill yang lu bisa dapat di umur muda. Jadi saat lu masih muda, perbanyak mempelajari sesuatu hal apapun yang menurut lu itu baik ke depannya. Misal lu punya skill editing, lu punya skill edit video, edit foto, atau beberapa hal manajerial, skill bahasa. Itu menurut gue sangat mumpuni untuk zaman sekarang, dimana
lu bisa keluar negeri dan mengerti bahasa dan bisa komunikasi dengan orang lain, itu termasuk hal yang sangat menakjubkan sih. Itu terus ada kesempatan di mana lu bisa berpotensi untuk bertemu dengan seseorang, dan jangan lepaskan kesempatan itu terlalu rumit. Jadi orang-orang yang lu temuin dan lu memiliki kesempatan untuk berkembang, lakuin aja dulu perkembangan yang ada di sana gitu. Jadi seandainya kesempatan itu benar-benar positif dan benar-benar bisa untuk dilakuin, silakan lakukan aja. Asal masih dalam batas maksimal kemampuan. Jadi jangan terlalu, wah ada kesempatan nih, semua kesempatan diambil semua gitu. Gak bisa juga kayak gitu. Ya lo harus bisa mengukur kemampuan dan inilah kemampuan dan kredibilitas, efisiensi dan apalah itu bahasa yang lain-lain. Tapi di sini dimana lu bisa mampu untuk mengatur ritme dan flow yang lu bisa handle. Nah setelah itu lu gabungin semua ilmu yang lu dapat. Keunggulan itu bukan sekedar duit, tapi tekad dan lu punya ciri khas. Kenapa? Karena cuma lu yang punya itu ciri khas yang orang lain gak punya, gak bisa, yang gak punya lah, dan lu punya itu gitu. Kenapa perlu share ciri khas? Ya tapi kalau dijumlahin sama manusia di sini lumayan harus punya ciri khas sih. Kalau gitu bakalan nggak berkembang ya. Ya kurang tahu juga. Kadang-kadang kan kemampuan kita kan rata-rata bisa dipelajari antara lu dan gue kan sama manusia juga. Tapi pola pikir, sudut pandang itu yang bikin lu berbeda kan. Kenapa lu mengambil keputusan dalam situasi A, lu gak bakalan pernah tahu karena sudut pandang dan pola pikirnya berbeda gitu sih. Jadi ya perbanyak ini sih pengalaman dan mempelajari pengalaman dari orang lain. Menurutku gue lebih bagus. Cuma ya harus pilih-pilih lah. Kalau nggak gitu ya lu bakalan jatuh juga. Sempat pasti ya namanya roda berputar, sempat di bawah biar cepat naiknya dan diam di atas terus, siapa tahu bisa. Dan ya ritme sih. Tapi gue juga nggak tahu ya bakalan seperti apa masa depan, tapi kita bisa merencanakan itu dengan baik. Jadi rencanakanlah itu sebaik mungkin dan lakukan usaha yang maksimal. Terus ini gue baca ini catatan gue ya. Lo kalau lo tahu punya keunggulan itu baru berangkat dari keilmuan. Jadi di sini gue bagi tiga: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saat lo bergerak dewasa, lo harus bisa rencanain hidup lo dari awal, dari hal terkecil di sekeliling lo sampai dari awal, dari lo mandi, makan sampai ke tidur lagi. Rencana biaya pendidikan, biaya kehidupan, bahkan sampai biaya lo nikah dan punya anak. Keperluan apa aja yang diperluin, biaya buat lo istirahat sejenak karena hidup gak sekedar kerja.
lu juga butuh hidup dan di kala lu butuh hidup lu bakalan ketemu masalah. Dan yang kedua, waktu lu ngelaksanain suatu hal masalah bakalan datang, karena lu ngelakuin sesuatu. Lu bisa belajar dari pengalaman diri lu dan pengalaman di lingkungan, sama sih, dan berbagai hal yang ada di sekeliling. Seiring berjalannya waktu, ingat lu itu nggak dituntut buat jadi sempurna. Yang lu harus paham, lu harus lakuin secara maksimal usaha yang lu kerjain. There's no regret after you handle. You have done the best for yourself. Ya, lu harus lakuin setiap harinya secara maksimal dan berusaha lebih baik secara terus menerus. Semesta akan bergerak dan memberimu jalan, dan teruslah berjuang. Terus evaluasi secara berkala dan bertahap. Gue berharap ini gak penting, tapi ternyata gue emang sekarang di tahap itu. Ya emang di tahap ini sih, evaluasi terus. Soalnya ada kejadian-kejadian yang kita gak pernah tahu di dunia ini, boy. Ada kejahatan-kejahatan yang gak bakal lu sangka lu bakalan terima gitu loh, dari berbagai hal dan berbagai pihak. Kejahatan itu tetap ada dan kita harus waspada dengan hal itu. Walaupun berbagai hal yang kita sudah tahu, kejahatan pun juga terus berkembang, bukan hanya kebaikan. Jadi kejahatan pun juga terus berkembang, dari cara-caranya segala macam, dari trik-trik yang mereka lakukan, dari hal-hal yang seharusnya kita bisa aware, tetapi kenyataannya kita pun juga tidak luput dari kesalahan. Jadi bisa disimpulkan kalau manusia tidak sempurna. Jadi ya bisa menyempurnakan diri sendiri bagus sekali sih. Makanya perlu pasangan untuk itu, untuk mengetahui di mana kurang kita, di mana kelebihan kita, di mana kita bisa berkarir dan berkarya. Terus catatan gue gini, jangan cuma gaya, tapi lebih ke evaluasi menyeluruh, kesehatan, pola makan, tidur, habit, kegiatan. Ya jaga-jaga itu, dan dibaliknya gue tambahin lagi pada manajemen resiko. Nah itu resiko yang gue hilang. Setiap pagi atau kegiatan yang lu lakuin, lu harus tahu resikonya dan masuk akal, dan lu tahu gimana caranya ke depannya. Ya perlu banyak belajar lah. Nah season pertama ini kayaknya itu dulu. Jadi pada intinya apa sih yang lo perluin dalam hidup yang gue rasain sekarang? Yang pasti lu perlu perencanaan, yang seperti tadi yang gue bilang, gimana lu harus perencanain nih, lu nikah kayak gimana. Mungkin dari kecil belum paham dengan hal itu ya, mungkin dari SMA jadi lu sudah bisa. Sebenarnya informasi banyak ya, informasi itu sekarang udah bergelimang informasi kita sekarang nih. Mau nikah yang sederhana bisa, nikah di KUA aja bisa, misalnya kayak gitu.
Tetapi satu dan lain hal ada menginformasikan nikahnya sederhana, tapi mereka sudah merencanakan, sudah punya rumah, punya kendaraan. Ada juga kalau nikahan yang memang mereka sendiri anggap saja yang udah memiliki taraf hidup ataupun pendapatan yang melebihi rata-rata pendapatan pada umumnya. Mereka udah nggak mikirin lagi rumah dan juga kendaraan karena mereka udah punya kan. Jadi balik lagi ke standarisasi kehidupan lu, dan lu harus cerminin itu. Apa yang lu perluin tuh yang tahu itu ya diri lu sendiri. Nggak ada tuh orang lain yang benar-benar bisa memahami 100% apa kebutuhan yang ada di diri lo, kecuali lo udah menceritakan dari seluruh pengalaman hidup dari lahir, dari lu sadar sampai di titik dimana hari ini lu cerita bahwa lu tuh, oh saya berada di titik sekarang ini karena sepanjang jalan saya dibantu naik bus atau dibantu naik dengan supercar, di mana kan kecepatannya sama-sama naik di atas jalan, cuman kecepatannya beda-beda. Jadi lo harus pahami apa kebutuhan lo. Misalnya lo setelah menikah perlu kendaraan, atau setelah menikah perlu rumah. Makan aja kan kita nggak bisa pungkiri bahwa makan itu benar-benar sesuatu yang lain hal yang kadang-kadang orang aja mikir kita makan apa sih hari ini gitu loh. Gue sendiri aja sekarang mikir-mikir nasi 5.000 masih oke sih gitu loh. Tapi ya balik lagi kan ke kebutuhan, apakah 5.000 itu cukup untuk dipakai untuk seharian, balik lagi kan ke masing-masing orang itu. Jadi banyak pertimbangan masing-masing, banyak penyesuaiannya pada diri masing-masing. Nggak bisa tuh kita membiarkan itu ya udah terjadilah gitu loh. Itu bakalan lu jadi penyesalan di akhir sih ntar. Jadi berjuanglah sekarang, lakuin apa yang bisa lu lakuin dan lakukan dengan maksimal. Nah, lakuin dengan maksimal ini bukan sekedar disuruhnya lu langsung gimana ya. Lu harus tahu alasan kenapa seseorang itu, misalnya gue bakalan ngerekam ini dan bakalan gue upload ke YouTube kan. Untuk apa ya? Untuk mendapatkan passive income, anggap saja seperti itu. Toh juga nggak ada ruginya. Kita mengupload video, ruginya memang kan cuma satu, kalaupun lu ketahuan dan lu dihujat, ya itu ya resiko sosial media lah. Tapi yang gue rasain sekarang, kalau lu nggak pernah mencoba, kapan lagi? Ini media yang gue anggap gratis gitu loh. Gratis dari mananya ya? Gratis pada saat lu bisa membeli kuota dan juga ada kuota dan juga ada kamera yang lu bisa pakai untuk merekam kan. Dan lu tinggal upload itu ke YouTube. Entah ada yang nonton atau enggak kan kembali lagi ke audiens yang membutuhkan. Apakah benar-benar membutuhkan apa enggak? Gitu. Jadi banyak hal yang harus bisa kita pertimbangkan. Kalau gue gak pernah mencoba seperti ini atau gak pernah ngelakuin seperti ini, apa jadinya? Apakah bakalan, gue juga gak pernah tahu kan apa yang gue pikirin ini bener apa enggak. Seandainya pun gue salah kan bisa disanggah atau memberikan pendapat dengan video. Anggap aja lu sketch video gue, habis itu sanggah pendapat gue gitu loh. Jadi kita berpendapat ya sanggah-sanggahan pendapat aja. Kalau emang gue sanggah pendapat lu bener ya why not gitu loh. Jadi gue berpikirnya ya lu harus hidup dengan segala kemampuan sih. Gue pun juga dalam hal kemampuan juga belum semaksimal itulah. Gue masih banyak keinginan. Gue pengen punya supercar, pengen punya
rumah sakit mungkin, atau pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau yang lebih ekstrim lagi gue pengen terbang ke bulan atau menyelam ke Palung Mariana mungkin. Tapi ya yang pasti keinginan ya keinginan, kebutuhan adalah kebutuhan, istirahat ya istirahat, apalagi nih. Ya yang pasti yang lu perluin itu adalah hal-hal yang benar-benar lu butuhin dan lu bisa accept atau menerima bahwa oh itu yang gue butuhin gitu loh. Setelah semua kebutuhan lu terpenuhi, baru keinginan lu. Masalahnya beberapa orang, ya gue salah satunya, dalam pengalaman gue beberapa keinginan gue ya gue pengen dapat gitu. Itu sih kurangnya gue. Ya kontrol diri cukup lah untuk menyadarkan bahwa perlu ada beberapa hal yang emang kita bisa bagi dan juga kita bisa seimbangkan. Sekian curhatan kali ini asumsi gue aja. Dan sebenarnya yang gue pikirin sih, kenapa nggak semua orang ngupload video ke YouTube atau ya ke sosial media lah, semuanya, semua, everyone, every single, mau dari umur 15 tahun ke atas kayaknya udah worth it untuk mengupload mengunggah sesuatu di sosial media dan jadi peluang pada masing-masing ini kan, individunya kan. Sosial media tuh membantu untuk kita sharing hal-hal yang menurut kita bisa untuk dibahas. Dengan topik yang sekarang yaitu adalah apa sih yang lu butuhin lewat dewasa, ya salah satunya penghasilan. Pasti itu penghasilan untuk mempertahankan hidup, karena bukti kita untuk dapat di zaman sekarang ini nilai tukar itu adalah uang. Mungkin di zaman sejarah dulu, mungkin kalau sejarah bilang kita bisa menukar benda dengan benda, bisa beras, sekarung beras dengan sekarung sayuran kayak gitu kan. Tapi karena alat bukti tukarnya kita bukan zamannya barter lagi ya kan, jadi ya alat tukar kita ya uang. Dan cara mendapatkan uang ya ada banyak cara, ada yang jualan foto, ada yang ada yang sosialisasi di video kan, dan banyak hal lagi sih. Jadi kita nggak bisa pungkiri membutuhkan penghasilan, perlu penghasilan, perlu. Seberapa? Nah, itu balik ke masing-masing. Kalau itu jawabannya gue aja, karena tingkat kepuasan orang-orang berbeda-beda, tapi kita harus bisa memikirkan diri kita sendiri, keluarga mungkin, pasangan, teman hidup, I don't know. Yang pasti sama kita hidup, kita harus tetap berjuang.
perjuangannya kayak gimana ya nggak tahu ya. Tapi ya lakuin yang terbaik lah. Semasa itu di jalan yang baik dan tidak mencurangi orang lain, ataupun seandainya nih ya bukan mencurangi, lebih ke ya lakukan usaha lu dengan maksimal aja lah. Tapi gue juga bingung apa yang bisa disebut dengan kecurangan atau apa yang bisa disebut dengan sebuah pemikiran, atau bisa dibilang keberuntungan. Dari sekarang kita nggak ada yang pernah tahu, jadi ya mari kita nikmati apapun yang terjadi. Ya berusaha berbuat baik lah, dan berusaha ngelakuin yang terbaik aja dah. Walaupun gue punya kesalahan hari ini, gue akan berusaha lakuin yang lebih baik lagi ke depannya. Tolong yang dekat dan berada di samping gue, bantu gue untuk berusaha lebih baik lagi dan berusaha untuk menjadi individu dan juga personal yang lebih baik lagi ke depannya. Mari kita istirahat sejenak, kembali merenung, kembali berpikir, kembali melakukan hal yang terbaik, kembali lagi evaluasi, memberikan dampak ya kayak gitu lah. Atau yang lebih baik lagi, evaluasi setiap hari. Coba ceritain apa yang lu lakuin dan gimana caranya lu bisa meningkatkan kapabilitas dan kapasitas lu sebagai individu lah.